Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi hari ini kita bertemu pertama kali untuk mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Saya akan masuk dengan 4 kali pertemuan. Materi pertama saya itu mengenai kependudukan dan keberlanjutan. Jadi jika dengan Pak Yoyo Bapak akan belajar definisi-definisi bagaimana aplikasi kependudukan dan pembangunan, mortalitas, migrasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan kependudukan. Dengan saya, kita akan lebih banyak bicara tentang aplikasi lebih jauh dari teori kependudukan tersebut. Hari ini saya akan masuk dengan materi pertama mengenai perubahan lingkungan dan sustainable livelihood. Sebentar ya Pak, kita buka dulu. Oke, saya share screen dulu. Eh, ini udah share screen. Oke, sudah kelihatan Pak? Sudah ya? Sudah kelihatan materi saya? Population and Environment. Oke, eh, topik pertama hari ini itu mengenai perubahan lingkungan dan sustainable livelihood. Jadi bagaimana perubahan lingkungan itu, nah ini yang salah sebetulnya mungkin ada kaitannya juga dengan apa yang Bapak akan teliti. Jadi bagaimana perubahan lingkungan itu juga akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita. Jadi pendahuluan, jadi perubahan seperti sudah kita pahami bersama, perubahan suatu kawasan atau lingkungan itu telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Jadi kalau Bapak nanti akan melihat bagaimana perubahan lingkungan itu berdampak terhadap keberlanjutan kolam retensinya, maka di sini sebetulnya eh, perubahan lingkungan itu yang akan lebih banyak dilihat bagaimana dampak dari perubahan dari kawasan itu juga ternyata berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakatnya. Jadi perubahan kawasan akibat perubahan lingkungan tersebut dapat dipisahkan menjadi biaya dan manfaat. Nah, sejumlah persoalan muncul terkait dengan biaya dan manfaat perubahan kawasan masyarakat. Jadi misalnya biaya untuk dapat pekerjaannya jadi lebih mahal, atau ada orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan gara-gara lingkungannya berubah. Kemudian kita yang awalnya bisa mengakses sumber daya itu secara bebas, kemudian akhirnya ada pengurangan akses terhadap sumber daya. Kemudian kita juga ada beberapa hal, misalnya kehilangan dukungan untuk kegiatan tradisional. Misalnya kalau dulu apa ya, nenek moyang kita gitu ya Pak, membuka lahan itu memang dengan cara membakar tapi tidak mengakibatkan kebakaran besar-besaran seperti sekarang karena ada local wisdom yang dibawa gitu. Tapi kalau sekarang membakar sudah nggak boleh lagi. Jadi kehilangan dukungan untuk kegiatan tradisional, kemudian kehilangan pilihan pekerjaan, kemudian ada peralihan kepemilikan tanah dan juga distribusi manfaat yang tidak merata. Jadi ini adalah beberapa akibat dari perubahan kawasan. Nanti Bapak bisa kaitkan juga dengan rencana riset Bapak terkait dengan ada nggak sih perubahan kawasan itu, perubahan yang kolam retensi tadi terhadap masyarakat sekitar. Nah, beberapa dekade terakhir telah terlihat perkembangan literatur teoritis dan praktis di bidang penghidupan masyarakat. Jadi, perubahan kawasan tadi ternyata dalam banyak riset itu mempengaruhi perubahan pola mata pencarian dan juga adanya diversifikasi pendapatan masyarakat yang berkelanjutan. Jadi kita coba akan lihat lebih jauh bagaimana perubahan lingkungan tadi kemudian mempengaruhi sustainable livelihood dari masyarakat. Nah, teori sustainable livelihood ini pertama kali dikemukakan oleh Chamber dan Coone bahwa dia mengatakan bahwa mata pencaharian itu sebetulnya bisa bisa dilakukan masyarakat dalam konteks masyarakat harus tetap bertahan hidup sehingga ada beberapa pilihan yang kemudian dikembangkan karena dia harus sustainable dan juga ada diversifikasi yang dilakukan. Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran Bu, izin Oke, oke. ininya masih keluar ini ya Pak. Heeh. Bukan 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 tampilan ininya Bu, tampilan Oh, explore Bu.
Oh, kok bisa ya? Sebentar ya, Pak. Bentar ya. Oke, saya end meeting dulu. Last view. Kok bisa ya? Screen-nya yang keluar ini. Apa? Pilihan folder-folder ibu. Oke, oke, oke. Gimana ya caranya ya? Sebentar, saya discharge dulu. Sekarang sudah kelihatan belum, Pak? Belum berubah, Bu. Oke, oke. Baik, baik. Sebentar. Sebentar. Yang kelihatan ya. Share. Nggak mau. Ini tutup. Bentar ya, Pak. Kenapa nggak mau dia? Tutup dulu. Kenapa yang kelihatan cuma foldernya? Coba kita tutup foldernya. Oke. Dia nggak mau ya. Oke. Nggak mau baca. Sebentar ya, Pak ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Hmm, saya tutup semua. Dia nggak mau muncul di share screen-nya ya. Hmm, share screen. Hmm. Oke. Kok nggak mau ya? Nggak muncul dia di share screen-nya. Sini security, locking,